warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya mohon izin panjenengan semua untuk menyita waktu panjenengan yang seharusnya melaksanakan kegiatan proses pembelajaran di kelas hari ini atau dalam waktu ini panjenengan untuk bersama saya terkait dengan tugas saya untuk presentasi visi dan misi UPT SMP Negeri 2 Semanggi. Bapak Ibu yang saya hormati, apa saja sebenarnya latar belakang dari visi dan misi yang ada di lembaga kita? Jadi yang melatar belakangi, yang pertama adalah sekolah merupakan lembaga pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Jadi itu latar belakang mengapa saya melaksanakan yaitu sosialisasi atau presentasi terkait dengan visi dan misi. Yang kedua, yaitu agar pengelolaan sekolah dapat berjalan dengan baik sehingga dibutuhkan rencana yang strategis. Jadi itu yang melatar belakangi perlunya kita sosialisasikan atau sharing terkait dengan visi dan misi. Jadi agar pengelolaan sekolah dapat berjalan dengan baik sehingga dibutuhkan rencana yang strategis. Selanjutnya apa maksud dan tujuan dilaksanakan yaitu presentasi atau sosialisasi ini? Tujuan yang pertama, jadi untuk memenuhi tugas observasi pengelolaan kinerja kepala sekolah oleh atasan. Nuhun sewu Bapak Ibu, kalau panjenengan selaku tenaga pendidik maka untuk observasi pengelolaan kinerja dilakukan oleh kepala sekolah. Dalam hal ini kepala sekolah nanti akan diobservasi oleh atasan. Dalam hal ini yaitu pengawas pembina. Jadi Pak Kamunten, ini salam hormat kepada Bapak Suntari selaku yaitu atasan atau pembina pengawas pembina di UPT SMP Negeri 2 Semanggi atau atasan saya. Sehingga kegiatan ini harus kami lakukan karena kegiatan observasi tidak bisa dilaksanakan secara yaitu luring atau secara langsung. Jadi kami lakukan secara daring. Yang kedua, tujuan presentasi yaitu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mutu satuan pendidikan. Mungkin panjenengan semua bertanya, ya, apakah dengan adanya kegiatan sosialisasi visi dan misi akan meningkatkan kualitas pembelajaran dan mutu satuan pendidikan? Jawabannya jelas ya. Karena apabila warga sekolah tahu akan visi dan misi, maka mau dan tidak mau, maka semua warga sekolah tersebut akan melaksanakan, yaitu atau akan mencapai visi yang menjadi tujuannya. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan visi dan misi? Mungkin panjenengan juga sudah tidak asing lagi apa yang dimaksud dengan visi ataupun misi. Visi, kalau kita memiliki perumpamaan, jadi misalnya kita berada di rumah kita masing-masing. Visi kita adalah mencapai sekolah.
Jadi mencapai sekolah. Tujuan kita adalah ke sekolah. Jadi tujuan kita atau cita-cita itu kita ke sekolah. Sehingga visi itu dapat diartikan merupakan cita-cita atau gambaran masa depan yang ingin dicapai. Jadi kalau kita mulanya berada di rumah dan kita memiliki visi ke sekolah, maka cita kita adalah ke sekolah. Jadi gambaran yang akan kita capai adalah ke sekolah. Kalau visi dari sekolah berarti cita-cita atau gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh sekolah. Sebenarnya cita-cita sekolah itu yang ada di UPT SMP Negeri 2 Sumating itu bagaimana? Ya nanti kita bahas bersama. Dan untuk mencapai visi, maka kita membutuhkan misi. Lihatnya apa yang dimaksud dengan misi? Misi merupakan langkah-langkah strategis dan praktis yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Jadi langkah-langkah strategis dan praktis yang dilakukan untuk mencapai visi, itu misi. Jadi kalau tujuan kita atau visi kita ke sekolah, ya, dan misi yang kita lakukan adalah langkah yang strategis untuk mencapai sekolah, tergantung dari masing-masing individu. Kalau kita berangkat dari tempat yang sama, mungkin langkah yang kita gunakan juga akan berbeda. Sebagai contoh, saya, Pak Joko, Bu Eti berada di Tasikmadu, Putih Satin berada di Tasikmadu. Hari ini bertujuan ke sekolah. Cita-citanya adalah ke sekolah. Tetapi langkah strategis yang ditempuh atau yang kami tempuh antara saya, Pak Joko, Putih Satin dan Bu Eti akan berbeda. Jalan yang ditempuh akan berbeda, tergantung dari masing-masing individu. Jadi itu misinya. Akan tetapi kalau dalam sebuah lembaga tentunya misinya harus disamakan, langkahnya harus sama, dengan harapan apa? Mencapai visi yang sama dan nanti berhasil secara bersama-sama. Kalau misinya tidak sama, maka otomatis untuk mencapai keberhasilan visi juga akan berbeda. Sebagai contoh, dari Tasikmadu ke sekolah, saya lewat Lemah Tutak lurus ke selatan sampai dengan Dusun Kiring, masuk Desa Kuan, masuk ke tengah persawahan lewat jalur tengah sawah. Itu jalan yang saya lewati. Mungkin Pak Joko beda lagi, lewat Jalan Pantura atau lewat Jalan Tuban Babat, dari pertigaan Kepet baru belok kanan. Sama-sama sampai ke sekolah, tapi untuk sampai ke sekolah akan memerlukan waktu yang berbeda. Sehingga untuk mencapai ke sekolah tidak yaitu secara bersamaan. Tetapi kalau dalam suatu lembaga tentunya ini harus kita samakan persepsi kita, biar nanti visi atau cita-cita dari lembaga kita itu tercapai secara bersama-sama. Apakah visi dan misi itu penting dalam sebuah lembaga? Ya. Saya yakin setiap kegiatan pada prinsipnya punya tujuan. Kalau tidak punya tujuan, maka mungkin bisa kita bayangkan, yaitu seperti buaya yang ada di lautan, tidak tentu arahnya. Sehingga visi dan misi
tentunya sangat penting. Mengapa? Mungkin dari panjenengan bisa memberikan alasan mengapa visi dan misi itu penting. Mungkin Pak Joko? Jadi visi itu penting. Alasannya apa kira-kira? Ya Bu Bibi atau Pak Joko dulu? Ya. Mengapa visi, visi dan misi ya? Jadi visi dan misi sangat ya. Ini maaf. Jadi mengapa visi dan misi sekolah itu penting? Ya mungkin Pak Joko punya alasan. Yang disampaikan misi itu kan cita-cita apa yang kita katakan visi Pak. Jadi supaya cita-cita tersebut ya implementasinya untuk meraih. Maka pentingnya adalah cita-cita dulu di angan-angan baik personal atau lembaga sekolah juga. Setelah itu bagaimana cara mewujudkannya ya harus ada langkah. Sebenarnya apa yang disampaikan Pak Paman itu sudah benar ya. Saya mencoba memahami dari pikiran saya. Semua orang, semua lembaga punya cita-cita disebut visi. Jadi berupa kata benda kalau nggak salah. Misinya berarti tindakan, berarti kata kerja. Saya ingin menjadi seorang guru yang baik misalkan. Itu visi. Misi saya merancang pembelajaran yang memang sesuai dengan kemampuan anak di sini. Waktu faktanya sampai sekarang juga saya belum bisa mewujudkan misi saya. Jadi saling terkait, Bapak. Cita-cita dulu kita sebut dengan visi, dan kita wujudkan dengan serangkaian tindakan. Itu yang saya pahami, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih plus untuk Pak Joko yang telah memberikan jawaban. Bapak Ibu, kita lihat bahwa pentingnya visi dan misi. Yang pertama, mengarahkan, memberikan arah yang jelas bagi warga sekolah untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Ya. Jadi seperti yang saya contohkan di awal, tujuan saya adalah ke sekolah, cita-cita saya adalah ke sekolah. Maka kalau saya punya visi dan punya misi, maka saya akan melihat visi dan misi saya. Saya akan mengarahkan, atau saya akan sesuai dengan visinya, tujuan saya, yaitu saya akan mengarah ke sekolah, bukan tempat yang lain. Jadi memberikan arah. Itu yang pertama, yaitu alasan yang pertama, karena bisa memberikan arah. Yang kedua, meningkatkan atau memotivasi warga sekolah untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensinya dalam mewujudkan visinya. Jadi kalau visinya seperti misalnya unggul, maka masing-masing dari individu tersebut akan mewujudkan atau meningkatkan kompetensinya dalam mewujudkan visinya. Jadi kemampuan diri akan selalu ditingkatkan. Tujuannya apa? Yaitu untuk mewujudkan visinya. Jadi kalau saya dari rumah ke sekolah, ya, saya termotivasi untuk bisa sampai ke sekolah. Dengan harapan apa? Saya bisa sampai ke sekolah.
Jadi memotivasi diri, karena saya punya tujuan ke sekolah. Alasan yang ketiga, yaitu mendorong perbaikan yang berkelanjutan, yang menjadi dasar untuk melakukan evaluasi dan perbaikan secara terus-menerus demi kemajuan sekolah. Jadi dengan mengetahui visi, maka akan mendorong perbaikan yang berkelanjutan. Artinya bahwa visi itu akan selalu memotivasi kita untuk selalu berbuat menjadi lebih baik dan lebih baik. Atau hari ini lebih baik dari kemarin, dan besok lebih baik dari hari ini. Artinya ada satu langkah lebih maju dibandingkan hari kemarin. Itu alasan mengapa visi dan misi penting. Jadi kalau tidak punya visi dan tidak punya misi, ya kita seakan-akan apatis, tidak ingin maju, atau dalam keadaan zona nyaman. Saya seperti ini saja terus, karena memang tidak punya visi, tidak punya tujuan. Yang keempat, yaitu membangun identitas, menciptakan citra dan identitas khas sekolah. Dengan adanya visi, maka akan membentuk yaitu khas atau ciri khusus dari suatu lembaga atau branded sekolah. Jadi misalnya di dalam visinya yaitu unggul dalam prestasi, maka nantinya identitas sekolah terkait dengan prestasi yang unggul itu akan menjadi branded sekolah atau citra dari sekolah. Jadi kalau kita menyusun visi dan nanti kita berupaya untuk mencapai visi, saya yakin ya, atau termotivasi untuk mencapai visi, saya yakin maka branding atau branded sekolah akan terwujud. Itu adalah alasan mengapa visi dan misi penting. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, inilah perlunya kita sharing terkait dengan visi dan misi di sebuah lembaga atau sekolah. Untuk selanjutnya akan saya sampaikan visi dan misi lembaga kita, yaitu UPT SMP Negeri 2 Semanding, yang mungkin sudah tidak asing lagi dengan panjenengan. Ya. Bagaimana visi UPT SMP Negeri 2 Semanding? Ya. Ya, monggo, mungkin dari panjenengan bisa mengingat kembali, mereview kembali terkait dengan visi lembaga kita. Mungkin Bu Wahyu ya? Yang masih ingat? Ya. Unggul dalam prestasi, budi pekerti, berlandaskan iman dan yakin seperti itu. Mungkin ada lagi yang mau menyempurnakan. Bapak Ibu, itulah perlunya kita sharing kembali, mereview kembali, yaitu visi dan misi yang kita miliki. Ya. Karena apa? Kita tidak tahu cita-cita atau visi kita, ya, kita sulit untuk mencapainya. Ya. Baiklah, visi SMP Negeri 2 Semanding unggul dalam prestasi, budi pekerti, dan berbudaya lingkungan. Ya. Berlandaskan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang
poin. Satu, unggul dalam prestasi. Ya. Jadi cita-cita kita itu sungguh sangat mulia, unggul dalam prestasi. Ya, kalau kita belum unggul, berarti ke depannya misi strategis langkah-langkah itu harus selalu berbenah. Harapannya apa? Supaya visinya terwujud. Kalau belum unggul, ya, jadi masih belum terwujud. Jadi kalau visi kita, misalnya tahun ini dalam kegiatan OSN Mapel Matematika ranking 10, itu visi kita yang tertuang di RKS. Nanti tahun depan dalam RKS kita bahwa visi untuk prestasi unggul yaitu matematika ranking 9. Dan bila mana nanti di tahun depan itu ranking 9 terwujud, berarti visi misi atau visi kita tercapai. Kalau belum, berarti belum tercapai. Artinya perlu strategis lagi untuk mencapai visinya. Nih. Yang kedua, budi pekerti. Ya. Kalau prestasi itu cukup bisa akademik dan non akademik. Budi pekerti ini sudah kita laksanakan dan perlu penekanan kembali karena ada kegiatan yaitu P5 di lembaga kita yang tidak lain adalah untuk salah satu untuk mengantarkan anak-anak kita meningkatkan yaitu budi pekerti, unggul budi pekerti. Mulai dari masuk sekolah, ya, masuk pintu gerbang itu harus sudah ada budi pekerti. Ini sudah kita lakukan. Hanya perlu penekanan di rutinitas. Anak-anak panjenengan ajak untuk bersalaman. Itu adalah budi pekerti yang luhur. Cium tangan panjenengan. Setelah masuk, anak-anak jangan ajak berdoa, ya, sebelum memulai pembelajaran. Ya. Selanjutnya di dalam kelas, pada saat kegiatan proses, anak-anak panjenengan kondisikan untuk mengikuti pembelajaran dengan sebaik mungkin. Berarti untuk berbudi pekerti yang luhur. Nanti jam istirahat, anak-anak jangan ajak keluar. Artinya bahwa anak-anak harus betul-betul untuk melakukan waktu istirahat. Ya, dalam waktu istirahat tentunya budi pekerti juga diterapkan. Mungkin ada anak-anak yang melaksanakan ibadah sholat duha. Dan pada saat mau pulang juga budi pekerti jenengan tanaman kembali, yaitu berdoa mengakhiri kegiatan pembelajaran dan diakhiri dengan bersalaman untuk melepas kepergian anak pulang ke rumah. Itu adalah budi pekerti yang kita tanamkan. Ya. Apakah sudah maksimal? Ya, nanti kita evaluasi diri. Artinya kalau belum, berarti ke depannya strategi-strategi untuk meningkatkan budi pekerti itu perlu kita tanamkan kembali. Harapannya apa? Visi kita terwujud. Jadi tujuan sekolah itu terwujud. Dan yang ketiga yaitu berbudaya lingkungan. Ya, apalagi sekolah kita sudah termasuk kategori adiwiyata provinsi. Dan pada beberapa waktu yang lalu saya diundang dengan Pak Es, jadi ada 2 orang, tiap lembaga yang ikut menerima piagam adiwiyata di provinsi diundang tiap lembaga 2. Tindak lanjut dari kegiatan adiwiyata. Intinya bahwa untuk kegiatan lingkungan kita diharapkan ke depan sudah siap kembali. Artinya kita tidak istirahat,
untuk tidak beradiwiyata. Dengan demikian maka budaya lingkungan tidak pernah berhenti. Ini yang perlu nanti kita tanamkan ke anak-anak, ditekankan kembali ke anak-anak, mulai dari yaitu kebersihan lingkungan, kebersihan diri, ya, perawatan lingkungan, ya. Apalagi lingkungan kita itu agak sulit untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan atau tanaman keras. Jadi agak sulit untuk itu, maka perlu pendampingan panjenengan semua ke anak-anak, yaitu tanaman yang sudah ada itu untuk bisa kita yaitu lindungi. Berikut juga terkait dengan pengelolaan sampah. Ini juga perlu mendapat perhatian kita bersama. Dan kita upayakan bahwa nanti tidak ada sampah plastik lagi kalau kita sudah masuk dalam kategori yaitu adiwiyata mandiri. Ya. Jadi siap-siap ke depan, nanti mudah-mudahan lembaga kita itu bisa terus maju, karena semakin baik kondisi sekolah, saya yakin panjenengan akan semakin nyaman untuk menyampaikan kegiatan proses pembelajaran. Ya. Jadi lingkungannya rindang, maka udaranya juga sejuk, nyaman, maka panjenengan akan betah berada di dalam kelas meskipun tanpa AC. Kenapa? Kondisi lingkungan sangat mendukung. Sehingga mari, ya, sekali lagi, mari bersama-sama wujudkan visi lembaga kita. Jadi kalau mungkin beberapa atau pada waktu yang masa lalu kita mungkin agak apatis atau kurang bersemangat, mungkin dengan kegiatan sharing seperti ini bisa memotivasi panjenengan kembali untuk bangkit lagi, bahwa lembaga kita harus selangkah lebih maju lagi. Selanjutnya visi, misi atau visi sekolah kita seperti ini. Selanjutnya untuk mencapai visi ada beberapa langkah. Yang pertama, mewujudkan siswa yang berprestasi dalam bidang akademik dan non-akademik. Akademik ada kegiatan intrakurikuler yang panjenengan mendampingi siswa-siswi berada dalam jam kegiatan belajar mengajar. Ada kegiatan kokurikuler yang dikemas dalam P5. Dan kegiatan non-akademik yaitu kegiatan intrakurikuler, yaitu kegiatan ekstrakurikuler. Itu merupakan kegiatan non-akademik. Jadi mewujudkan siswa yang berprestasi dalam bidang akademik dan non-akademik. Harapannya apa? Yaitu supaya unggul dalam prestasi. Jadi semuanya punya ada berkesempatan untuk mewujudkan visi unggul dalam prestasi. Dari semua mapel, ya, dari PAI dan PB sampai dengan muatan lokal. Jadi semua mata pelajaran tersebut pernah ada kegiatan lomba, demikian juga ekstra, sehingga berkesempatan untuk menjadi yang terbaik. Itu harapannya supaya misi kita atau visi kita terwujud. Jadi mewujudkan siswa yang berprestasi. Yang kedua, mewujudkan siswa yang memiliki karakter jujur, santun, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Ini tentunya semuanya ini harus kita berikan contoh, kita teladani. Kalau kita hanya menyampaikan ke anak-anak, nah seperti ini, maka itu juga lebih sulit. Tapi kalau kita teladani, kita berikan contoh, mungkin itu akan lebih mudah. Yang ketiga, mewujudkan kurikulum sekolah
sebagai landasan operasional pendidikan di SMP Negeri 2 Semandi, sesuai dengan nilai-nilai budaya karakter bangsa yang mengintegrasikan pendidikan lingkungan hidup. Jadi mewujudkan kurikulum sekolah, kita punya KOSP atau kurikulum operasional satuan pendidikan. Itu sebagai landasan kita untuk menanamkan nilai karakter-karakter pada anak didik kita. Jadi yang panjenengan tulis di kurikulum maka sebagai acuan, yaitu di dokumen 1 dituliskan ada 11 mapel, ada sampai beberapa kegiatan ekstra, itu sebagai dasar. Yang berikutnya lagi, atau sebelum kita lihatkan, masih ingat Bapak Ibu ya? Coba kalau kita ingat kembali, ada berapa misi yang ada di lembaga kita untuk mewujudkan visi kita? Ada 8 ya. Jadi ada 8. Jadi masih ada yang ingat, alhamdulillah ya. Jadi mohon Bapak Ibu, 8 misi itu nanti kita laksanakan untuk mewujudkan visi yang ada. Misi yang keempat yaitu mewujudkan siswa yang memiliki kesadaran melestarikan budaya daerah melalui muatan lokal bahasa Jawa dengan indikator siswa mampu berbahasa Jawa sesuai konteks. Ini yang perlu kita sikapi Bapak Ibu, bahwa anak-anak kita memang masih ada yang masih sulit untuk berbahasa Indonesia, atau dalam komunikasi dengan Bapak Ibu guru masih menggunakan bahasa Jawa. Akan tetapi bahasa Jawanya masih kurang tepat, karena bahasa Jawa itu ada beberapa tingkatan. Nggih. Jadi dari bahasa Ngoko apa Bu? Siamin. Yang kedua Ngoko halus dan Ngoko kromo. Nggih. Nah, jadi ada beberapa tingkatan. Jadi Ngoko. Jadi Ngoko kapan harus dipergunakan? Kalau tidak tepat, maka otomatis tidak sesuai dengan konteksnya. Atau penggunaan sudah menggunakan bahasa yang benar, tetapi tidak sesuai dengan konteksnya. Karena bahasa Jawa itu sulit ya. Ada Ngoko, kalau dalam bahasa Indonesia makan, itu ada banyak sekali istilah dalam bahasa Jawa. Ada yang kasar, ada yang sangat kasar, dan ada yang memang Ngoko biasa ya. Itu tentunya perlu kita tekankan kepada anak-anak kita, supaya apa? Bahwa anak-anak itu mampu menerapkan bahasa Jawa sesuai dengan konteksnya. Kapan Ngoko dipergunakan? Ya, tentunya biasanya bahasa Ngoko dipergunakan apabila yaitu seusia atau sepantaran. Otomatis dengan Bapak Ibu yaitu menggunakan kromo halus ya. Jadi menggunakan bahasa kromo, meskipun tidak menggunakan kromo inggil ya. Sehingga jangan sampai nanti terbalik ya. Sehingga penerapan bahasa Jawa itu betul-betul harus sesuai dengan konteksnya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu menjumpai ke anak-anak menggunakan bahasa Jawa yang tidak sesuai konteksnya, meskipun menggunakan bahasa kromo, ya mohon untuk segera diingatkan ya. Karena mungkin maksudnya bagus ya, tetapi tidak tepat. Jadi penggunaan misalnya dahar, nedo dan lain sebagainya itu
mungkin anak-anak itu menggunakan bahasa kromo tapi tidak tepat. Jadi itu perlu panjenengan ingatkan kembali. Jadi sesuai konteksnya. Harapannya apa? Yaitu muatan lokal bahasa Jawa itu bisa kita lestarikan. Karena anak-anak sekarang lebih cenderung menggunakan bahasa Indonesia. Ya, jadi menggunakan bahasa Indonesia. Misi yang keempat atau langkah yang keempat yaitu mewujudkan fasilitas sarana prasarana pembelajaran yang berbasis IT, multimedia sistem, dan kultur sekolah yang menunjang keberhasilan pembelajaran yang peduli pada lingkungan. Bapak Ibu sudah pernah saya sampaikan panjenengan semua bahwa fasilitas yang ada di sekolah baik yang berbasis IT maupun tidak sudah pernah saya sampaikan bahwa mohon untuk dipergunakan semaksimal mungkin untuk keperluan proses pembelajaran. Harapannya apa? Yaitu keberhasilan dalam proses pembelajaran. Jadi kalau memang di sana ada ruang komputer, monggo dimaksimalkan. Tidak harus mata pelajaran TIK yang menggunakan ruang komputer. Ya. Semua mata pelajaran monggo. Ya. Karena pembelajaran interaktif itu bisa kita terapkan kepada siswa, misalnya menggunakan komputer. Ya. Jadi dengan berfasilitas komputer, maka panjenengan bisa meminta siswa untuk menelusuri atau membuat sesuatu di komputer. Jadi kita manfaatkan betul. Multimedia dan kultur sekolah yang menunjang keberhasilan pembelajaran. Itu yang kelima. Jadi sarana-sarana yang ada mohon untuk bisa dimaksimalkan. Lingkungan sekolah juga monggo. Jadi kalau butuh sarana keluar, monggo untuk bisa dikomunikasikan. Sehingga anak tidak hanya belajar di dalam indoor, tapi juga pembelajaran di outdoor, di lapangan, atau mungkin di museum, atau ke narasumber, monggo. Tetapi sebelumnya harus panjenengan rencanakan lebih awal. Jadi misalnya pembelajaran bahasa Indonesia, panjenengan ingin berkunjung ke Balai Wartawan, monggo. PPKN atau kalau dulu PMP mau belanja ke atau mau berkunjung ke KPU, monggo. Atau mengundang narasumber dari KPU, monggo. Jadi dengan harapan apa? Sarana dan prasarana itu bisa kita maksimalkan. Dengan harapan keberhasilan pembelajaran itu terwujud. Yang keenam, mewujudkan tata kelola sekolah yang menjamin keterlaksanaan dan keberhasilan manajemen sekolah efektif sesuai dengan standar pengelolaan. Bapak Ibu dalam struktur keorganisasi, ya, struktur organisasi sekolah, di sana ada pimpinan sekolah, ada wakil kepala sekolah, ada guru urusan, ada tenaga administrasi. Semuanya memiliki job kerja yang berbeda-beda. Maka dalam tata kelola sekolah, ya, dari masing-masing individu untuk bisa melaksanakan di job kerjanya masing-masing. Jangan sampai nanti yang satu mengerjakan ini yang bukan tugasnya tetapi mengerjakan atau dikerjakan. Jadi paling tidak misalnya di tas ada bagian yang menangani gaji, yaitu Bu Inti misalnya. Ya, maka Bu Inti fokus di sana. Terus Pak Ya menangani terkait dengan
yaitu bos itu Mas Rika di operatornya, maka fokusnya itu ada pengelolaan. Demikian juga misalnya Pak E selaku wakil kepala sekolah. Jadi biasanya surat itu apabila ada informasi saya sampaikan di tim manajemen, dan otomatis nanti dari tim manajemen bisa menyampaikan di grup yang berikutnya untuk diketahui atau disampaikan ke yang bersangkutan. Harapannya apa? Nanti yaitu apa yang saya sampaikan itu bisa sampai ke pelaksanaannya. Ini akan menjadi sekolah yang efektif. Kenapa? Ada tata kelola sekolah. Kalau ini berhasil, ya otomatis manajemen di dalam sekolah itu berhasil. Contohnya lagi di kurikulum, maka yang bertanggung jawab saya, tetapi saya limpahkan di Pak Agung. Maka Pak Agung akan yaitu mengerjakan terkait dengan kurikulum, apa yang harus dikerjakan. Ya misalnya di bulan November apa yang harus dipersiapkan. Itu. Bulan Desember nanti apa yang harus. Semua itu harus sudah dipersiapkan di masing-masing yaitu bagian. Yang ketujuh, mewujudkan partisipasi semua warga sekolah dalam pelestarian, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup. Ini saya garis bawahi, ada warga sekolah. Berarti tidak hanya siswa, tidak hanya guru, tidak hanya tas, tetapi juga orang tua siswa, komite berperan aktif untuk mewujudkan lingkungan hidup atau mengelola lingkungan hidup, supaya kita berbudaya lingkungan. Jadi kalau seandainya nanti ada kegiatan adiwiyata selanjutnya di paguyuban kelas yang dipimpin oleh atau dikoordinasikan oleh wali kelas, monggo panjenengan rawuhkan yaitu Bapak Ibu wali kelas yang ada di perwalian panjenengan untuk memikirkan kondisi di lingkungan kelasnya terkait dengan lingkungannya. Harapannya apa? Supaya orang tua juga terlibat, ya, karena tidak menutup kemungkinan dari orang tua itu nanti ada usulan yaitu untuk membenahi lingkungan, baik yang berada di dalam kelas maupun di luar kelas. Dan yang terakhir yaitu mewujudkan partisipasi warga sekolah dalam pencegahan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Jadi mewujudkan partisipasi warga sekolah. Sekali lagi di sini ada warga sekolah untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Jadi pencemaran itu banyak sekali. Kalau di pelajaran IPA, ya, Pak Arjono izin ya, di Pak S atau Bu Lia, ada pencemaran yang paling mudah adalah pencemaran apa Bu? Kira-kira yang ada di sekolah? Pencemaran udara. Ya, yang mungkin di sini pencemaran air, pencemaran tanah. Yang paling sulit di sini mungkin pencemaran tanah, karena kita masih menggunakan yaitu pembungkus jajanan yang berupa plastik. Ya, pada plastik itu untuk diuraikan bakteri di dalam tanah membutuhkan waktu yang sangat lama. Dan kalau ini satu hari terus tertimbun di dalam tanah, ya otomatis lahan yang ada yang produktif semakin hari akan semakin berkurang. Ya, untuk itu mari kita berpartisipasi aktif mencegah terjadinya pencemaran, yaitu khususnya pencemaran tanah. Pencemaran suara bisa, ya, apabila suara yang ada di lingkungan sekolah itu berada
di atas berapa hertz? Yaitu 20.000 hertz. Jadi frekuensinya di sana. Telinga kita tidak mampu. Kendang telinga kita akan pecah. Jadi akan mengalami pencemaran. Sehingga nanti kalau panjenengan menggunakan pembelajaran di kelas menggunakan yaitu bantuan alat suara, monggo. Tetapi frekuensinya tetap terkondisikan. Artinya tidak mencemari kelas yang lain. Kenapa? Misalnya di 7A menggunakan backsound, ya monggo. Tapi jangan sampai nanti backsound itu mengganggu kelas yang sebelah. Kenapa? Karena terjadi pencemaran suara di kelas yang lain. Pencemaran udara mungkin bisa, tapi kalau di sini mungkin kelihatannya masih aman, ya, karena masih banyak tumbuhan. Akan tetapi lebih aman lagi bila mana kita untuk selalu merawat tumbuhan, khususnya tanaman keras, dengan harapan pencemaran udara tidak terjadi. Demikian Bapak Ibu paparan terkait dengan visi dan misi UPT SMP Negeri 2 Semanding. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi kita semua untuk mewujudkan visi lembaga kita. Dan sebelum kita akhiri, mohon Bapak Ibu kita berefleksi. Ya. Jadi ini berarti setelah saya presentasikan, saya sharingkan ke panjenengan, apakah yang jenengan peroleh dari presentasi visi dan misi? Ada kemungkinan yang memperoleh apa? Silakan mungkin dari panjenengan. Bisa ditulis nantinya, dan mungkin 1, 2, 3 bisa secara lisan. Monggo. Ya Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya sampaikan terima kasih Pak Bambang, presentasinya luar biasa. Yang bisa saya sampaikan berefleksi dalam perasaannya Pak. Ada 3 yang tadi di visi ya, ada prestasi juga budi pekerti dan juga berbudaya lingkungan. Kalau prestasi, alhamdulillah ya, kita harus mengucapkan selamat untuk kita semua bahwa secara akademik dan non akademik tahun ini ya sudah nyampe ya. Yang pertama catatan saya di akademik ya, ada kejuaraan yang bisa kita raih, dua-duanya tingkat kabupaten. Yang pertama bahasa Inggris ya, lomba ICC Camp, itu lombanya namanya first rank, itu juara 1 se-kabupaten. Jadi anak kita mengalahkan 90 anak se-kabupaten Tuban. Bagi saya itu pencapaian. Saya jadi guru mulai tahun 2002 sampai sekarang, tapi bisa ya, bukannya saya tapi diwujudkan oleh anak-anak ya, kita harus mengucapkan itu. Ya, selamat. Kedua juga dari Mbak Senesa kemarin, Bu Wiwi juga cinta bisa mencipta puisi. Jadi itu sudah higher order thinking skill ya, mencipta ya, mencipta puisi, dan juaranya harapan 2 gitu. Harapan 2 ya. Oke. Kemudian di non akademik, bola voli, anak-anak yang sudah sekarang duduk di SMA juga menorehkan prestasi, juara 1 piala YPM, dapat 1 juta salah sama Pak Bini dan anak-anak semua. Ya, kita harus ya, mengucapkan selamat. Kemudian di 17 Agustus non akademik juga
di kecamatan ada 2 yang diraih 1 juara 2 yang putri. Yang putra itu harapan berapa? Harapan 2 juga ya? Ya itu. Kemudian di kabupaten juga juara lagi harapan juara 2. Ini kata pasti kita lagi diujo sih. Ya. Kemudian juga kita juga soal adiwatan. Berikutnya begini Pak, yang kedua budi pekerti. Ya. Budi pekerti itu yang kalau pas datang tuh bagus sama saling Pak. Ini di itu Pak ya, hubungannya dengan sholat jamaah duhur. Anak-anak itu ya gitulah. Kalau yang putri kelihatannya banyak bohongnya, yang kita yang nggak tahu alasannya seperti itu. Yang putra ya pelayan kemana-mana itu. Itu di sholat duhur, dan saya sendiri ya karena rumah saya dekat ya saya pulang sore ya yang imami saya, kalau ada saya pantau. Artinya sebenarnya kita perlu banyak teman yang bisa mendampingi anak-anak, didampingi aja sih guyon lah karuan. Artinya perlu dibenahi ya itu anak-anak di sholat berjamaah. Kenapa mereka masih istilahnya bergurau itu kelihatannya di rumah juga nggak sholat paling perkiraan saya. Yang ketiga berbudaya lingkungan, iya sampah Pak Bambang, sampah plastik ditaruh dalam glodok atau dalam jagur itu, dan ya sisa-sisa minuman, dan mereka masih belum yang berbudaya lingkungan tadi. Perlu kita kesepakatan, kita tegas bersama ya, juwet bersama, itu aja kata kuncinya. Kemudian ya itu memelihara pohon, merawat ya. Kita dapat bantuan dari mangrove ya, sudah pada tinggi ya pohonnya, cemara ya, tangannya ya itu anak-anaknya. Itu yang memang perlu kita sama-sama ya mengingatkan, karena kita adalah tim Pak, namanya tim. Yang berikutnya itu saya bisa sedikit melenceng tapi juga masih hubungannya dengan di sekolah ini. Sekarang sudah bulan November, jadi bulan depan Desember, artinya ini tentang rekreasi. Saya ingatkan Bapak Ibu wali kelas ya, bahwa kemungkinan rekreasi itu bulan Februari ya, karena Februari akhir itu puasa kalau salah. Maret nggak mungkin. Jadi ya kelihatannya semangat anak-anak beda dengan yang dulu, beda, nyantai gitu. Walaupun saya sering bertanya, terakhir saya hitung itu 64 itu 1 bis terlebih ya. 2 bis ya nggak mungkin. Jadi maksudnya ya tahun-tahun berikutnya kan Bapak Ibu wali kelas bekerja keras gitu, menabung sampai hari itu ya. Kemarin beberapa bulan yang lalu kan diputuskan komite, saya harus menerima tabungan dari teman-teman ya. Saya bilang siap memang seperti itu. Jadi artinya kita coba tanya anak-anak ini sebenarnya mau rekreasi enggak gitu. Tapi nanti seandainya nggak ada uangnya ya nggak usah rekreasi, memang nggak wajib. Mohon maaf Pak terlalu panjang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko yang sudah merefleksikan diri terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan. Mungkin ada lagi yang lain? Dari Bu Titis yang pojok atau Pak Mukia yang pojok. Jadi mungkin monggo kesempatan mungkin monggo Bu Titis pakai mic Bu biar semuanya. Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya Pak Bambang. Dari pemaparan
panjenengan tadi tentang visi dan misi. Dari sini saya bisa menyimpulkan bahwa di setiap sekolah memang diharapkan dan diharuskan ada visi dan misi. Karena dengan visi dan misi, apa tujuan kita bisa dijadikan satu, jadi satu tujuan ya Mbak. Jadi memang sangat penting sekali kalau ada visi dan misi, dan visi dan misi ini tidak akan terlaksana kalau tidak ada kekompakan dari warga sekolah itu sendiri. Jadi refleksi untuk pemaparan Pak Bambang cukup bagus Pak Nggih, dan sangat mengena sekali. Hanya saja mohon untuk supportnya dari Pak Bambang dan juga teman-teman agar visi dan misi yang ada di sekolah kita itu bisa terwujud sebagaimana yang sudah tertera. Itu saja. Matur Pak, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titis. Sekali lagi untuk support, otomatis kami support ya. Jadi untuk kebersamaan saya yakin UPT SMP Negeri 2 Semanding tidak ada dua golongan atau tidak ada kubu, hanya satu UPT SMP Negeri 2 Semanding. Saya juga tidak ingin bahwa kalian menjadi beberapa golongan. Artinya kita hanya satu lembaga ya. Silakan, mungkin ada yang lain lagi banyak ya. Mungkin yang dikaitkan dengan bos, ya monggo, visi dikaitkan dengan bos, sehingga dengan adanya visi ini maka bos juga bisa yaitu terrealisasi sesuai dengan perencanaan monggo. Ya, monggo ya. Mengingatkan yang di bos masih banyak yang untuk meningkatkan ekstrakurikuler. Ini banyak yang tidak terserap. Utamanya tiga pembina pramuka itu 1 bulan cuma 1 kali sudah hilang banyak. Ini masih 25 juta hari ini. Sama-sama SPP ini 14 juta. Ya, terima kasih banyak. Jadi ini saya sampaikan bahwa mohon untuk mewujudkan unggul dalam prestasi baik non akademis dalam hal mungkin ekstra, mohon panjenengan difasilitasi. Gunakan keuangan sekolah semaksimal mungkin bila mana ada kegiatan. Jadi kalau ada kegiatannya monggo diambil karena untuk berkegiatan. Sehingga dana yang diberikan oleh pemerintah itu betul-betul bisa dimanfaatkan, dirasakan oleh anak didik kita. Itu harapannya. Jangan sampai nanti dana sudah diberikan tapi kita tidak bisa memanfaatkan. Sebetulnya bisa kita manfaatkan, tetapi kita yang mungkin tidak berani. Untuk itu sudah disampaikan bahwa kalau ada kegiatan silakan dilaksanakan dan anggaran disampaikan ke bendahara bos. Ini. Demikian, mungkin masih ada lagi yang mau menyampaikan, mungkin dari tim manajemen Pak Ais atau yang lainnya. Sambut ya. Demikian Bapak Ibu sharing terkait dengan visi dan misi UPT SMP Negeri 2 Semanding. Sebelum saya akhiri, mari kita ingat kembali ya. Dan nuwun sewu kalau tidak keberatan untuk jumeneng ya. Ya bukan ice breaking ya, nanti ice breakingnya betitis. Bapak Ibu, baiklah untuk memotivasi diri kita masing-masing
Di sana kita ingat kembali dengan semangat yang tidak terkalahkan oleh yang lainnya. Mari kita suarakan visi dari UPT SMP Negeri 2 Semanding. Sanggup? Terima kasih. Baiklah, untuk menyuarakan bila saya UPT SMP Negeri 2 Semanding saya ulangi ya, jadi itu siapa kita? visi UPT SMP Negeri 2 Semanding prestasi, budi pekerti, dan berbudaya lingkungan berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih, silakan lagi. Demikian Bapak Ibu, yaitu sharing terkait dengan visi dan misi. Terima kasih atas kesediaan waktu panjenengan untuk membantu saya dalam hal memenuhi tugas saya untuk penilaian kinerja. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.